Pada bagian ini kita akan membahas Bitcoin in practice. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan kapitalisasi dari pasar Bitcoin selama 180 hari terakhir dan 30 hari terakhir. Gambar berikut juga menunjukkan dari aktivitas pasar Bitcoin. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai bisnis yang berpusat pada Bitcoin. Di antaranya adalah mt.gox, Silk Road, BitBuy, BitInstant, Satoshi Dash, Butterfly Labs, MPEX, BitZino, Avalon, dan blockchain, yang masing-masing bergerak dalam industri yang berbeda, seperti exchange, yang menyediakan fasilitas penukaran Bitcoin dengan mata uang yang real, marketplace, menyediakan fasilitas atau platform, market online, payment, menyediakan fasilitas atau sarana pembayaran e-money dengan menggunakan Bitcoin, gambling, menyediakan fasilitas game online atau judi online, hardware, yaitu menyediakan perangkat hardware untuk menambang Bitcoin, dan finansial, yang menyediakan platform pertukaran atau perdagangan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Berikutnya adalah jumlah Bitcoin yang beredar di dunia dari rentang tahun 2009 hingga 2014. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah alamat unik yang telah digunakan dalam transaksi Bitcoin. Dan berikut ini adalah jumlah transaksi dari tahun 2009 hingga 2014 yang melibatkan Bitcoin. Dan berikut adalah jumlah transaksi dari tahun 2009 hingga 2014 yang tidak termasuk dari 100 alamat populer. Berikut ini adalah status regulasi untuk Bitcoin dari seluruh negara di dunia. Berikutnya adalah tabel yang menyatakan sikap dari Bank Sentral Dunia. Thailand dengan sikapnya yang menilai bahwa Bitcoin tidak memenuhi kualifikasi sebagai valuta asing. Amerika dengan sikapnya yang menyatakan bahwa mata uang virtual memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Cina yang menyatakan Bitcoin sebagai komoditas virtual yang status hukumnya berbeda dengan mata uang sehingga tidak dapat digunakan sebagai mata uang. Perancis yang menyatakan nilai tukar Bitcoin dibanding mata uang resmi berfluktuasi tinggi dan pemilik berpotensi mengalami kesulitan menguangkan Bitcoin yang dimilikinya. Singapura yang berpandangan bahwa mata uang virtual tidak diregulasi oleh MAS atau Monetary Authority of Singapore. Bank Sentral India menyatakan bahwa penciptaan, perdagangan, dan penggunaan uang virtual termasuk Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak diotorisasi oleh suatu bank sentral atau otoritas moneter sehingga penggunaannya akan terekspos dengan berbagai kerugian. Bank Sentral Taiwan menyatakan bahwa Bitcoin bukanlah mata uang dan merupakan virtual dengan tingkat spekulasi yang tinggi. Bank Sentral Malaysia atau Bank Negara Malaysia menyatakan bahwa Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Malaysia. Negara Amerika Serikat yang dikutip dari pernyataan di website Vincent, dikatakan bahwa Bank Sentral Amerika telah menerbitkan 2 pengaturan terhadap virtual currency untuk miners dan investor. Sedangkan dari Bank Sentral Rusia yang telah melakukan pemantauan dari penggunaan mata uang virtual, menemukan adanya niat untuk melakukan pencucian uang untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara ilegal. Dan berikut adalah pernyataan trader dalam menanggapi pernyataan Bank Indonesia. Karakteristik unik dari cryptocurrency adalah tidak adanya penerbit mata uang legal dan juga ketidakharusan terdapatnya penyedia jasa sistem pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena desain protokol sistem currency yang menggunakan berbagai algoritma kriptografi standar. Bitcoin secara faktual telah mengalami fluktuasi nilai tukar yang cukup fantastis. Fenomena ini harus sangat diwaspadai oleh pengguna, khususnya pihak-pihak yang hendak menggunakan Bitcoin sebagai komoditas investasi. Regulator juga perlu mewaspadai dampak penggunaan Bitcoin terhadap kestabilan rupiah. Di masa yang akan datang, Bitcoin sangat mungkin berkembang menjadi sistem pembayaran alternatif. Hal ini tentu dapat menjadi ancaman bagi penyelenggara sistem pembayaran yang existing. Demikian pembahasan sesi kedua tentang Bitcoin Emergence, New Digital E-Money versus Crime E-Money. Untuk info mengenai event terkini dapat dilihat di website Sharing Vision di www.sharingvision.com.
Dan update video YouTube terbaru dapat dilihat di Sharing Vision Channel. Sekian dan terima kasih.